Tiba-tiba seraya air keran itu ngalir dan dia seraya juga membasuh kepalanya sambil fokus mandi. Tiba-tiba air itu berubah menjadi warna dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Satria Blora. Ya, kembali lagi dengan saya, Mas Satria. Kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita mistis hantu hitam besar. Nah, hantu hitam besar ini, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian saya wajibkan untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini agar saya terus semangat membuat konten-konten seputar cerita mistis yang lebih menarik untuk kedepannya. Kalian silahkan subscribe sekarang dan like video ini, dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian. Ingat, jika video ini tembus subscribe-nya 20.000 subscriber, maka saya akan melakukan giveaway uang tunai sebesar Rp500.000 untuk 4 orang pemenang, dan saya akan memberikan hadiah 1 buah handphone Samsung A20. Lanjut ke pembahasan. Ya, kita akan membahas tentang seorang anak remaja berusia 14 tahun ya. Jadi anak remaja ini dia itu mendapatkan teror dari sosok yang menghuni rumahnya. Nah, jadi anak ini bernama Dava ya. Jadi si Dava ini dia masih duduk di bangku SMP ya. Jadi dia ini masih SMP ya guys. Dan dia ini sering mendapatkan gangguan dari sosok yang menghuni rumahnya. Nah, entah itu sosok apa, saya kurang tahu. Namun dari kesaksian si Dava ini, sosok yang mengganggunya itu adalah sosok hitam besar. Nah, ketika saya cari tahu dan saya Google ya, apa itu sosok hitam besar? Ternyata sosok hitam besar itu adalah hantu genderuwo. Wow, genderuwo guys. Nah, jadi hantu genderuwo ini memang sudah terkenal, dan hantu genderuwo ini memang sering membuat orang-orang di Indonesia atau berbagai macam kalangan yang memang sudah sering melihat sosok tersebut. Memang sosok ini memiliki wujud yang sangat menyeramkannya, dan konon katanya ya, saya lihat di beberapa kanal YouTube yang pernah mengabadikan sosok ini. Sosok genderuwo ini memang dia memiliki rupa itu ada tanduk ya. Dia ini bertanduk ya. Jadi tanduknya itu ada, terus dia itu memiliki bulu ya. Bulunya itu hitam. Bulunya itu hitam dan lebat. Nah, bulunya ini hitam lebat dan sangat-sangat mengerikan ya. Lantas si Dava ini ketika dia melihat sosok genderuwo tersebut, si Dava ini langsung spontan lari, dan dia memberitahukan kepada ibunya. Jadi Dava ini lari ke kamar ibunya, dan dia mengetok-ketok pintu, tok 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 tok, tok 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 tok, tok 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 tok, hingga 3 kali ketukan pintu. Namun ibunya ini tak juga membukakan pintu tersebut ya. Jadi entah kenapa si ibu ini tidak membukakan pintu. Ternyata ibu Dava mengalami pingsan ya. Nah, pada saat Dava mengetuk pintu, kemudian ibunya ini tak membuka pintu, Dava mencoba membuka pintu. Ternyata pintu kamar ibunya tidak dikunci. Dan ketika Dava masuk ke dalam kamar, dia mendapati ibunya yang pingsan. Nah, ini menjadi misteri. Kenapa? Apa penyebab ibunya Dava bisa pingsan? Nah, langsung Dava ini membawa ibunya ke rumah sakit. Terus kalau ada yang tanya seperti ini, "Bang, ibunya Dava kemana? Kok Dava bisa pingsan?" Ibunya, sorry, bukan ibunya Dava.
"Bang, bapaknya Dava kemana? Kok nggak ada bapaknya?" Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, nah si Dava ini ya, saya lupa cerita ya. Si Dava ini ternyata orang tuanya itu sudah berpisah, dalam kurung bercerai ya, sudah bercerai. Jadi si Dava ini hanya tinggal berdua dengan ibunda terkasih. Nah, jadi Dava ini hanya tinggal berdua dengan ibunya, dan ibunya ini mengalami penyakit ya. Penyakitnya itu dia itu mudah mengalami apa namanya, kaget ya. Jadi itu mudah mengalami kaget, dan dia itu memiliki sebuah penyakit bawaan yang membuat dia itu mudah hilang kesadaran. Dan itulah yang membuat mengapa dia mudah sekali pingsan seperti itu. Nah, jadi ketika Dava mendapati ibunya pingsan, dia langsung segera minta tolong ke tetangganya. Nah, tetangganya ini bernama Rian. Nah, dia meminta tolong kepada tetangganya yang bernama Rian, yaitu Rian ini kebetulan adalah teman sekolah Dava. Nah, Dava minta tolong Rian, Rian, tolong dong, ibu saya pingsan, saya nggak tahu kenapa. Nah, kemudian Rian ini memberitahu kepada orang tuanya bahwa ibu Dava itu mengalami musibah ya. Dan sekejap orang tua dari Rian ini langsung menuju ke rumah Dava. Dia langsung membantu Dava untuk membawa ibu Dava ini ke rumah sakit. Nah, sesudah ibu Dava di rumah sakit, ternyata ibu Dava ini rawat inap di rumah sakit selama 3 hari ya. Selama 3 hari, dan mau tidak mau Dava ini harus tinggal di rumah sendirian. Nah, pada saat Dava ini sendirian di rumah, ini dia yang sangat menyeramkan. Pada saat Dava sendirian di rumah, ternyata Dava ini mendapati berbagai macam kejadian-kejadian aneh ya, yang memang di luar dugaan. Dan ternyata Dava ini dia itu diganggu terus-menerus oleh berbagai macam sosok yang memang hadir di rumah tersebut ya. Mungkin karena sosok-sosok di sekitar ini melihat bahwa Dava ini sendirian ya. Jadi si Dava ini sendirian, makanya itu sosok tersebut mungkin merasa, wah ini peluang bagus nih, anak ini sendiri, kita bakal ganggu. Nah seperti itu, wah itu menyeramkan sekali ya guys. Jadi kasihan juga ya si Dava ini, karena orang tuanya sakit. Jadi makhluk-makhluk halus itu memang sangat senang ya, bila mana seorang anak itu sendirian di rumah. Mereka itu sangat senang melakukan teror atau melakukan sejumlah kejahilan-kejahilan yang memang bisa membuat manusia itu merasa hilang keimanan, merasa bahwa manusia ini tidak memiliki kesadaran ya. Dalam artian mereka itu ketika mereka dibuat takut oleh bangsa jin atau dibuat takut oleh sosok-sosok tersebut, maka sosok-sosok ini merasa berhasil ya menjerumuskan manusia tersebut ya. Jadi dia setan ini membuat kita itu aduh. Jadi kita tuh kayak hilang keimanan gitu. Jadi kita tuh kayak sudah langsung shock, dan kita itu seperti orang yang memang linglung ketika kita diteror atau diganggu oleh sosok-sosok seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini ya, judulnya ini adalah misteri sosok hitam besar di rumah Dava. Lanjut. Nah, pada saat Dava sudah pulang ke rumah, malamnya itu Dava langsung membersihkan diri alias mandi. Dava mandi di kamar mandi. Nah, ketika Dava ingin mandi dan dia sudah siap ingin masuk kamar mandi, itu keadaan masih normal. Nah, masih normal, masih baik-baik saja. Kemudian Dava ini masuk ke kamar mandi, dan Dava ini pada saat dia mau nyalain keran ya, set itu macet ya. Jadi kerannya ini macet, dia sudah putar kerannya itu tapi macet ya. Kemudian Dava ini
coba terus, kemudian itu air akhirnya mengalir. Nah, jadi air tersebut akhirnya mengalir juga ya. Dalam beberapa kesempatan dia sudah coba, tidak mau mengalir, dan ketika dia berusaha mencobanya terus, dia otak-atik terus, air ini mengalir. Nah, pada saat air itu mengalir, Dava ini langsung memanfaatkan air tersebut dan dia segera membasuh badannya. Nah, jadi Dava ini, tunggu saya jelasin dulu. Jadi Dava ini berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi kamar mandinya tuh ya seperti kamar mandi di, kalian tahu kamar mandi di rumah-rumah umum ya, rumah-rumah yang bukan rumahnya orang kaya, rumah-rumah biasa. Jadi kamar mandinya itu menggunakan keran ya. Keran itu kan kadang macet ya. Jadi Dava ini harus muter keran dulu untuk menadah air di ember. Untuk ember itu dipakai untuk mandi seperti itu. Nah, jadi Dava ini ketika air kerannya sudah ngalir, sebelumnya dia melakukan percobaan banyak kali, namun airnya tak ngalir-ngalir. Ketika dia melakukan percobaan terus dan menerus, akhirnya air itu mau mengalir dan dia menadah air tersebut di ember. Kemudian dia pakai air tersebut ya, dia gunakan untuk membasuh badannya. Tiba-tiba seraya air keran itu ngalir dan dia seraya juga membasuh kepalanya sambil fokus mandi, tiba-tiba air itu berubah menjadi warna darah ya. Jadi berubah menjadi warna merah ya guys. Ini saya merinding ceritanya, kalian bisa lihat ya. Tiba-tiba itu air berubah menjadi warna merah, dan ketika air tersebut berubah menjadi berwarna merah, merah darah ya, saya kurang tahu itu darah apa, namun kesaksian dari Dava ini, dia mengatakan bahwa air tersebut berubah menjadi warna merah, dan Dava ini ketakutan, dan dia ini syukurnya ketika air tersebut berubah menjadi warna merah, si Dava ini dia sudah selesai mandi. Nah, jadi udah selesai pakai sabun, udah bilas, tiba-tiba air itu berubah menjadi warna darah. Lalu Dava ini dalam keadaan panik shock, dia langsung berlari, ambil handuk, kabur, meninggalkan kamar mandi dan masuk ke dalam kamarnya. Nah, ketika ke dalam kamarnya, Dava ini langsung kebingungan dan menangis ya. Di sini cukup sedih ya. Ini ada kisah harunya juga. Dava ini menangis karena dia merasa sendirian, merasa merasa tidak enak ya, karena hidupnya itu sekarang sendirian, yang dikarenakan ibunya ini sedang sakit di rumah sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, terus Bang, kalau ada yang tanya kayak gini, terus Bang, siapa yang jaga ibunya Dava? Nah, Dava itu ibunya yang jaga ya orang rumah sakit, perawat, para perawat rumah sakit, pekerja yang memang sudah ditugaskan di rumah sakit untuk menjaga pasien gitu. Jadi ketika Dava sudah di rumah sakit, bukan Dava di rumah sakit, maksudnya ketika ibunya Dava ini di rumah sakit, sudah ada yang jaga, yaitu para perawat yang memang tugasnya menjaga para pasien di rumah sakit. Nah, saya sudah jawab ya jika ada yang tanya kayak gitu. Nah, lanjut kita ke Dava. Nah, si Dava ini ketika di rumah, dia memang mendapatkan berbagai macam teror ya, sangat sedih sekali. Dan Dava ini sempat menangis ketika ia sesudah diteror dari kamar mandi tersebut dan dia berlari ke kamarnya. Dia sempat merenung dan dia ketakutan. Nah, sesudah itu si Dava ini langsung melakukan doa. Jadi Dava ini langsung dia berdoa. Nah, Dava ini langsung berdoa dengan sangat keras ya. Dia berdoa, dalam kesaksiannya itu dia berdoa menggunakan surat ayat kursi. Jadi dia berdoa ayat kursi sebanyak 7 kali. Alhamdulillah langsung dia merasa nyaman dan tenang. Nah, keesokan harinya pada saat Dava ingin pergi ke sekolah, ia mendapatkan, oke, kita lanjut di part 2. Mungkin part 1-nya sekian dulu, kita akan lanjut ke cerita part 2. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang penasaran, tunggu di part 2, di episode berikutnya. Jangan pernah ketinggalan, kalian subscribe channel ini segera agar kalian tahu part 2 sosok hantu besar di rumah Dava. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.